Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit mau'izatil hasanah dengan tema hasilnya bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap hari selalu melimpahkan nikmat kepada kita yang sangat banyak sekali. Bahkan tanpa sekalipun kita meminta kepada Allah, Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita. Mulai dari nikmat sehat, nikmat hidayah, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara satu persatu karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh misalnya, saat ini kita oleh Allah diberikan kenikmatan sehat yang berupa kita bisa bernafas dengan lega tanpa bantuan oksigen. Dalam satu hari, bisakah kita menghitungnya berapa kali kita menghirup nafas? Tidak bisa. Kita tidak akan mampu untuk menghitung satu nikmat saja berapa jumlahnya. Apalagi nikmat yang Allah berikan tidak hanya satu macam nikmat, tetapi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Di dalam dua ayat itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung pada beberapa nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan juga Allah pun juga tidak memerintahkan kepada kita supaya kita menghitung nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah kita supaya bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana perintah syukur itu telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan kalian bersyukurlah kepada Allah jika kalian itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan perintah syukur itu juga disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 114. Di situ Allah berfirman, waskuru nikmatallah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah waskuru lillah, tetapi kalau di dalam surat An-Nahl itu lafalnya ayat waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya bahwa kalian supaya bersyukur pada nikmat Allah jika kalian adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah. Maka dari itu kita sebagai orang iman, sebagai hamba Allah, kita supaya betul-betul bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan hasilnya bersyukur kepada Allah. Hasilnya bersyukur kepada Allah yang pertama adalah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7.
Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dan niscaya jika kalian bersyukur, maka aku Allah akan menambah nikmatnya kepada kalian. Misalnya, saat ini kita oleh Allah diberikan nikmat rezeki, berapapun jumlahnya, kita selalu bersyukur kepada Allah. Maka rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita akan ditambah oleh Allah, sesuai dengan janji Allah tadi dalam surah Ibrahim. Kemudian yang kedua, hasilnya bersyukur kepada Allah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl. Ya, di dalam surat An-Nahl itu Allah berfirman, wala yardha li ibadil kufra wa in tashkuru yardhahu lakum. Allah tidak ridho terhadap beberapa hambanya Allah yang kufur. Artinya Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya Allah yang tidak bersyukur kepada Allah. Dan jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kalian. Berarti kesimpulannya, hasilnya syukur yang kedua adalah kalau kita bisa bersyukur, Allah selalu ridho kepada kita. Kita selalu mendapatkan ridhonya Allah. Hasil syukur yang ketiga adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 147. Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Yang artinya bahwa Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian itu mau beriman dan mau bersyukur. Berarti kalau kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka kita jelas akan aman, akan selamat dari ancaman siksanya Allah. Kemudian yang keempat, hasilnya syukur adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 144 atau 145. Di dalam ayat itu Allah telah berfirman, wa sanajzillahu syakirin. Allah akan membalas terhadap orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu adalah perintahnya Allah, sebagaimana di dalam ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Maka berarti kalau kita mengerjakan perintahnya Allah, yaitu kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah, berarti kita taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita, yaitu dengan balasan surga. Kemudian hasilnya syukur yang terakhir atau yang kelima adalah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat At-Tailami. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhamdu ala nikmati amanun li zawaliha. Memuji terhadap nikmat Allah, artinya bersyukur terhadap nikmat Allah, merupakan untuk mengamankan hilangnya nikmat Allah. Supaya nikmat Allah itu tidak lepas dari diri kita, supaya nikmat Allah itu tidak pindah dari diri kita, maka kuncinya adalah kita supaya selalu bersyukur terhadap pemberian nikmat dari Allah. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sedikit mau'izatul hasanah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Dan bagi saudara-saudaraku yang berkenan kiranya mendengarkan sedikit mau'izatul hasanah ini, kami sampaikan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.